so close. Water connects all things. I need you. Halo guys, selamat datang kembali di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan rejeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengalur sebuah film yang mungkin lagi dicari banyak orang, dan setelah 13 tahun lamanya, akhirnya film tersebut tayang. Film yang berjudul Avatar: The Way of the Water ini kembali disutradarai oleh James Cameron dan juga dibintangi oleh aktor ternama yang juga mengisi perannya dalam film pertama Avatar. Pada film ini, penonton akan diajak kembali untuk menjelajah ke dunia Pandora yang indah dan menakjubkan di dalam air, sekaligus mengikuti penjelajahan Jack yang akan menghadapi para bangsa langit atau para manusia. Sebelum saya mulai menceritakan alur ceritanya, saya ingatkan kepada kalian bahwa di dalam film yang akan saya bahas kali ini mengandung banyak sekali spoiler. Bagi kalian yang mempunyai rejeki lebih, saya sarankan untuk menonton ke bioskop terlebih dahulu, dan jangan lupa menonton Avatar seri pertama, karena di film Avatar yang kedua ini merupakan kelanjutan cerita dari film pertamanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak bersama alur cerita dari film. Berlatar belakang beberapa tahun kemudian, sesudah bangsa Na'vi berhasil mengalahkan dan mengusir bangsa langit atau manusia dari planet Pandora, Jack Sully dan juga Neytiri telah secara resmi menjadi pasangan, serta diberikan kepercayaan untuk memimpin klan hutan atau Omaticaya setelah ayah mertua Jack meninggal. Saat ini juga Jack dan Neytiri diberkati dengan 3 orang anak yang bernama Neteyam, Loak, dan juga To. Mereka berdua juga mengadopsi 2 orang anak bernama Kiri, anak dari Dr. Grace, yaitu ilmuwan yang mendukung bangsa Na'vi saat peperangan beberapa waktu lalu terjadi, dan juga Spider, anak dari Kolonel Miles yang berwujud manusia seutuhnya, dan kehidupan yang saat ini mereka jalani, berjalan sangat baik, dan juga mereka semua merasa bahagia. Setiap harinya, Jack mengajarkan anak-anaknya untuk berburu, serta melatih kemampuan untuk bertahan hidup, dan juga mengajari anak-anaknya untuk mengendarai ikran, yaitu hewan yang memiliki fisik seperti naga. Di sana, mereka terlihat sangat bahagia dengan kehidupan normal yang mereka jalani, namun sayangnya, kebahagiaan yang saat ini mereka nikmati harus terusik, setelah bangsa manusia melalui Resource Development Administration atau RDA, datang kembali untuk bisa merebut planet Pandora. Scene berpindah di markas RDA, kini para manusia memiliki strategi baru, di mana mereka menggunakan program Avatar untuk membangun pasukan elit, untuk menangkap kembali Jack Sully, yang menurut mereka sebuah ancaman, dan pasukan elit ini juga akan dipimpin kembali oleh Kolonel Miles, yang mana dia dihidupkan kembali dalam tubuh bangsa Na'vi, dengan rencana merebut kembali planet Pandora. Kembali ke wilayah Omaticaya, kini Jack dan para klan hutan pergi untuk mensabotase sebuah kereta pembawa senjata milik RDA yang tengah menuju ke markas besar para umat manusia di sana. Namun dalam tragedi tersebut, anak Jack yang bernama Neteyam harus terkena tembakan rudal dari salah satu pesawat R2 akibat saudaranya yang bernama Loak mengabaikan perintah yang diberikan ayahnya, dan hal itu membuat Loak dihukum serta dilarang untuk menunggangi ikran kembali. Di tempat lain, kini Kolonel Miles dengan para pasukan barunya mulai bergerak menuju ke markas besar di wilayah Pandora. Setibanya di markas besar RDA, Kolonel Miles langsung mendapatkan tugas dari Jenderal Armor untuk menuju ke markas mereka dahulu, bersamaan dengan rombongan anak Jack yang sedang bermain di sekitar tempat tersebut. Kolonel Miles di sana menemukan jasadnya yang telah mati pada peperangan tahun lalu, dan dirinya kemudian berniat untuk balas dendam terhadap Jack dan juga Neytiri yang telah membunuhnya.
Sedangkan para anak-anak Jack sedang bersembunyi dan mengamati para rombongan Kolonel Miles dari kejauhan, yang kemudian Loak melaporkan kejadian itu kepada sang ayah. Namun di saat mereka disuruh untuk pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba pasukan Kolonel Miles menangkap mereka. Colonel, check it out. Hingga beberapa saat kemudian, Jack yang khawatir terhadap anak-anaknya, ia pun menyusulnya dan segera menyelamatkan mereka, yang saat ini disandra oleh pasukan Kolonel Miles yang sedang menunggu pesawat penjemputnya. Ketika salah satu pasukan Kolonel Miles telah membidik Neytiri, muncul Neteyam dari belakang, yang kemudian menyelamatkan ibunya tersebut dengan memanah anak buah sang kolonel. Di saat Jack dan Neytiri berhasil menumbangkan sebagian musuhnya, mereka pun segera membawa kabur anak-anaknya dari tempat itu. Namun naas bagi Spider, dia terjatuh saat pelariannya, dan akhirnya ia pun kembali ditangkap dan dibawa terbang menuju markas RDA oleh Kolonel Miles. Di dalam markas besar, Spider mulai diinterogasi tentang di mana tempat tinggal Jack dan para klan hutan berada. Namun di situ, alat yang dipasang untuk menginterogasi Spider ternyata tidak berguna dengan baik, hingga Kolonel Miles yang tak tega melihat anaknya tersiksa itu pun kemudian menghentikan mesin tersebut. Di ruangan lain, Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider bahwa ia adalah ayahnya, dan dirinya berjanji tidak akan menyakiti Spider, walaupun wujudnya tidak lagi manusia. Dengan pendekatan secara halus, akhirnya Kolonel Miles berhasil membuat Spider luluh, dan dirinya pun kini mau menunjukkan keberadaan Jack, lalu mereka semua pun berangkat dengan Spider sebagai pemandunya. Di klan hutan sendiri, Jack yang merasa dirinya sekeluarga berada dalam bahaya, ia pun berbicara kepada istrinya Neytiri agar mereka dan anak-anaknya segera pergi dari tempat ini, karena besar kemungkinan pasukan Kolonel Miles akan kembali untuk menangkap mereka. Sebelum pergi meninggalkan Omaticaya, Jack pun mewariskan tahta kepemimpinannya kepada salah satu anggota Na'vi kepercayaannya, dan segera bergegas pergi meninggalkan klan hutan untuk menyelamatkan hidup keluarganya dari ancaman pasukan Kolonel Miles. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Jack sekeluarga pun kini telah sampai ke sebuah wilayah yang ditempati para klan suku air Na'vi, yang disebut juga dengan wilayah Metkayina. Pada awalnya, kedatangan mereka tidak diterima oleh pemimpin suku air di sana, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa para Na'vi hanya mempunyai 4 jari tangan, sedangkan Jack memiliki 5 jari tangan, yang suku air anggap mereka adalah seorang manusia yang sedang menggunakan tubuh avatarnya. Dan kedatangan Jack bersama keluarganya di klan air tersebut akan membuat malapetaka bagi bangsa Metkayina, karena dirinya saat ini merupakan buronan yang sedang diincar oleh para pasukan RDA. Di situ Neytiri pun mencoba menjelaskan bahwa mereka sekeluarga adalah bangsa Na'vi seutuhnya, bukan para manusia yang telah memanfaatkan tubuh avatar, dan Jack sendiri merupakan pemimpin klan hutan walaupun ia berasal dari wujud manusia. Setelah selesai menjelaskan, Jack memohon kepada pemimpin klan air untuk meminta perlindungan, dan untungnya, di situ pemimpin bangsa Metkayina yang bernama Tonowari merasa iba dan mengizinkan Jack sekeluarga tinggal bersama para suku air di tempat tersebut untuk menghindari kejaran para bangsa langit yang ingin membunuh mereka. Dan karena kini Jack dan keluarganya tinggal di suku air, mereka harus memulai kehidupan barunya, seperti apa yang dilakukan para suku Metkayina. Secara perlahan, mereka yang sedari dulu hidup di tengah hutan belantara, kini terus mempelajari hal-hal baru saat berada di suku air, dengan didampingi oleh putri pemimpin klan Metkayina bernama Sierra, yang terus melatih mereka agar dapat bertahan hidup di lautan.
Namun di sini, Kiri dan Tuk terlihat berbeda, di mana mereka sanggup beradaptasi dengan cepat waktu berada di dalam air, mulai dari menahan nafas tanpa berlatih terlebih dahulu seperti saudaranya, hingga dengan mudahnya akrab bersama para hewan-hewan yang berada di sana. Di sisi lain, Jack pun juga belajar dengan Tonowari untuk menunggangi sebuah ikan terbang yang sangat sulit dikendalikan, terutama bagi para bangsa Navi lain yang tidak memiliki ikatan dengannya. Beberapa saat kemudian, Loak yang melihat saudaranya diganggu oleh anak laki-laki Tonowari yang bernama Aonung, di situ ia pun sangat kesal, hingga Loak yang marah, akhirnya memukuli mereka satu persatu. Akibat ulahnya tersebut, Jack pun memarahi anaknya itu, dan kemudian ia menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Aonung, dan Loak pun pergi menuju tempat Aonung berada, lalu meminta maaf atas apa yang telah dirinya perbuat. Pada awalnya, Aonung memaafkannya, namun di situ niat jahatnya terhadap Loak tiba-tiba muncul, dengan mengajak berburu ikan di luar perbatasan suku air, menuju ke sebuah pulau yang bernama Batu Tiga Bersaudara. Di sana, mereka menyuruh Loak untuk berburu ikan, namun dirinya ditinggalkan oleh Aonung dan para rekannya, hingga beberapa saat kemudian, darah dari ikan yang Loak tangkap, mengundang kedatangan ikan besar, yang akan memangsanya. Di saat dirinya berada di dalam air, dan tak kuat lagi menahan nafasnya, tiba-tiba seekor ikan berukuran raksasa muncul menyelamatkannya, lalu kemudian, Loak pun pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, ia pun kaget, karena sekarang, tubuhnya telah berada di atas seekor ikan yang berukuran sangat besar. Di sana, ia mencoba berinteraksi dengan ikan tersebut, hingga mulai saat itu, Loak mengajaknya untuk berteman, dan sebagai ucapan terima kasihnya, Loak pun membantu melepaskan sebuah pengait yang berada di sirip ikan raksasa tersebut, hingga mengajaknya untuk berenang bersama. Malam harinya, Jack yang mendapati bahwa anaknya ditinggal sendirian oleh Aonung di Pulau Tiga Batu Bersaudara pun bergegas untuk menyusulnya dengan para suku air lainnya, dan alhamdulillahnya, Loak masih dalam keadaan selamat. Akibat kejadian tersebut, Loak pun kembali dimarahi oleh ayahnya, dan ketika ditanya, dirinya menjawab bahwa ia pergi berburu ikan atas kemauannya sendiri, bukan karena diajak oleh Aonung, dan semenjak kejadian itu pun, Aonung menjadi sadar bahwa apa yang ia lakukan terhadap Loak merupakan sebuah kesalahan besar. Di pagi harinya, para anak-anak yang sudah berbaikan pun berkumpul bersama. Di situ Loak bercerita bahwa dirinya bertemu dengan seekor ikan raksasa yang telah menyelamatkan dirinya, dan Sireya yang mengetahui apa yang Loak katakan pun di situ menjelaskan bahwa ikan tersebut adalah tulkun yang bernama Payama. Payama merupakan seekor tulkun atau ikan raksasa yang saat ini selalu menyendiri, karena diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, kawanannya telah diburu oleh para pemburu asing, dan saat kejadian itu terjadi, Payama merupakan satu-satunya tulkun yang masih selamat, dan hingga kini, ia sering menyendiri, karena dianggap sebagai hewan pembunuh oleh makhluk laut lainnya, hingga beberapa saat kemudian, Sireya mengajak mereka menuju ke teluk leluhur bangsa laut. Di sana, Kiri mencoba menyambungkan tali kehidupannya ke pohon tersebut, hingga di dalam alam bawah sadarnya, dirinya bertemu dengan ibu kandungnya yaitu Dr. Grace dan langsung memeluknya, namun tiba-tiba, tubuh Kiri seperti terkena setrum, yang membuatnya seketika pingsan. Di tempat lain, Kolonel Miles dan pasukannya yang telah sampai di klan hutan, segera mencari keberadaan Jack, untuk segera menangkapnya, dan di sana, Kolonel Miles mencoba menjinakkan Ikran, seperti yang dilakukan oleh para avatar.
Namun saat tiba di klan hutan, kolonel dan pasukannya tidak berhasil menemukan keberadaan Jack yang ternyata Jack sudah kabur terlebih dahulu bersama keluarganya, dan kolonel pun melaporkannya kepada sang jenderal, dan mereka semua akan mencari keberadaan Jack di seluruh wilayah yang berada di planet Pandora, dan mereka bersama para pemburu ikan tulkun melakukan sebuah kerjasama untuk menemukan tempat persembunyian Jack saat ini. Scene berpindah di Medcaina, di mana para suku air menyambut kedatangan rombongan ikan tulkun, dan mereka semua mulai mendekati satu persatu ikan tersebut untuk berinteraksi secara langsung. Setelah sekian lama, mereka tidak berjumpa satu sama lain untuk melepas rindu. Hingga beberapa saat kemudian, rombongan Kolonel Miles sampai di tempat suku air lainnya untuk mencari keberadaan Jack di sana. Namun di saat kolonel tidak menemukan Jack di tempat tersebut, Kolonel Miles pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah satu avatar suku air. Akan tetapi, Spider melarang tindakan ayahnya itu, dan kemudian Kolonel Miles menuruti perintah anaknya, lalu membakar seluruh tempat tinggal di suku air tersebut. Seketika, kekejaman para bangsa langit pun tersebar hingga Medcaina, dan Tonowari kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Jack. But the villagers will not tell them. Di Pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak mencoba meyakinkan para rekannya bahwa Payama bukanlah seekor tulkun pembunuh, lalu kemudian dirinya masuk ke dalam perut tulkun dan menyambungkan tali kehidupannya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kehidupan Payama di masa dahulu. Setelah selesai bermain-main, para anak-anak kembali lagi ke Medcaina dan menceritakan kisah Payama kepada Tonowari, yang ternyata pada saat itu mereka diburu oleh para bangsa manusia hingga hanya menyisakan Payama sendirian, dan saat itulah Payama harus menanggung semua beban para kawanan yang terbunuh dan diasingkan oleh para ikan lain yang berada di lautan tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan para pemburu yang kini sedang mengincar salah satu induk tulkun untuk diambil cairannya, dan ternyata cairan yang dimiliki ikan tulkun tersebut dapat membuat para manusia awet muda, dan apabila mereka menjualnya, mereka akan mendapatkan banyak uang. Biasanya, ikan tulkun yang sudah diambil cairannya oleh para pemburu langsung ditenggelamkan ke dasar laut, namun kali ini, para pemburu diminta untuk tidak menenggelamkan bangkai tulkun tersebut untuk memancing kedatangan para suku air. Dan beberapa saat kemudian, para suku air pun muncul, dan melihat banyaknya ikan tulkun yang telah mati dibantai oleh para bangsa langit. Atas kejadian tersebut, para suku air mulai menyalahkan Jack karena kehadirannya di Medcaina. Kini para bangsa langit mulai menyerang tempat tinggal mereka, dan mau tidak mau, para suku air harus mulai membela diri agar para bangsa langit segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di situ, Jack mencoba memberitahu Tonowari dan para suku air lainnya bahwa mereka semua tidak akan menang melawan para bangsa langit atau manusia dengan senjata canggih yang mereka miliki, dan Jack menyuruhnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang para manusia yang ingin menguasai wilayah mereka. Lalu para suku air diminta untuk berkomunikasi terhadap para tulkun yang tersisa untuk pergi menjauh sementara agar keberadaan mereka tetap aman dari perburuan manusia. Di situ, Loak pun teringat dengan Payama yang hidup sebatang kara, lalu dirinya segera berangkat menuju Pulau Tiga Batu Bersaudara, dan kemudian disusul oleh para saudaranya yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Di saat Loak dan anak-anak lain ingin memberitahu Payama di Pulau Tiga Batu Bersaudara, ternyata Payama sedang diburu oleh para manusia, dan para anak-anak yang melihat hal tersebut segera membantu Payama dengan melepas alat pendeteksi yang menancap di tubuhnya, lalu Neteyam segera menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Sembari menunggu bala bantuan datang, Loak dan para anak-anak lain terus berusaha untuk melepas alat pelacak yang berada di tubuh Payama, dan ketika alat tersebut berhasil dilepaskan, mereka pun segera mengalihkan perhatian para pemburu dan juga sang kolonel yang juga ikut mengejar mereka.
Namun sayangnya, Loak yang kabur bersama Sireya, dan juga Tuk, pada akhirnya harus tertangkap oleh pasukan Kolonel Miles yang mengejarnya. Mereka kini dijadikan tawanan oleh Kolonel Miles di atas kapal. Dan hal tersebut membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran sandera dengan para anak-anaknya di atas kapal. Di saat Jack berjalan perlahan menuju ke kapal, tiba-tiba Payama muncul ke permukaan dan langsung menyerang semuanya yang berada di atas kapal, disusul dengan para navi lain yang ikut membantu Payama menyerang para anggota si kolonel. Ketika Neytiri kini menjadi sasaran Kolonel Miles yang ingin membalaskan dendamnya, Jack yang melihat istrinya dalam bahaya, dirinya segera menyusul Neytiri dan berusaha untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Spider yang berada di dalam kapal juga ikut membantu para bangsa Na'vi dengan merusak sistem kendali kapal yang pada akhirnya membuat kapal tersebut kehilangan kendali hingga menabrak batu karang. Di tengah kekacauan tersebut, Neteyam juga datang membantu untuk melepaskan tali yang mengikat para anak-anak. Namun di situ, Neteyam malah mengikuti Loak yang ingin membebaskan Spider, yang kini juga ditahan di dalam kapal. Dan walaupun mereka berhasil menyelamatkan Spider dan membawanya pergi dari kapal tersebut, di situ Neteyam terkena sebuah tembakan di dadanya yang membuatnya sekarat. Dan pada akhirnya, Neteyam menghembuskan nafas terakhir di hadapan keluarganya. Di saat keluarga Jack sedang dalam keadaan berduka, tiba-tiba Kolonel Miles menghubungi Jack yang mengabarkan bahwa kini ia berhasil kembali menyandra Tuk dan Kiri di atas kapal, dan jika Jack tidak segera menyelamatkan mereka, maka Kolonel Miles tak segan untuk membunuhnya. Jack yang tak mau kehilangan anaknya lagi, ia pun segera bergegas menuju kapal bersama istrinya Neytiri, yang masih bersedih setelah kehilangan satu putranya, dan dengan penuh amarah, mereka pun bergegas mendatangi musuhnya, bersama anak-anak lain yang akan segera menyusul mereka dari belakang. Di saat Kolonel Miles mulai terpojok, ia pun mengancam akan membunuh Kiri di depan mereka. Namun di situ, Neytiri yang mengetahui kelemahan Kolonel, ia pun balik mengancam dengan berpura-pura akan membunuh Spider juga, dan membuat kesepakatan pertukaran. Sang Kolonel yang tak mau kehilangan Spider, dirinya pun melepaskan Kiri dari tangannya. Akan tetapi, Jack di situ yang masih emosi terhadap si Kolonel, mereka berdua pun saling berduel. Sedangkan Neytiri dan para anak-anak yang disuruh oleh Jack pergi dari kapal tersebut, Neytiri dan Tuk malah tersedot ke sebuah lubang yang berada di kapal itu, yang membuat mereka berdua harus terjebak di sebuah ruangan yang akan segera dipenuhi dengan air. Akhirnya, sang kolonel berhasil dikalahkan di dalam air. Namun di situ, Jack juga tidak dapat menahan nafasnya lebih lama lagi, dan kini Jack pun ikut tenggelam bersama Kolonel Miles yang telah kehabisan tenaga setelah melakukan pertarungan di dalam air. Mengetahui bahwa para ayahnya tak kunjung muncul ke permukaan, Loak, Kiri dan juga Spider kini mulai mencari keberadaan mereka. Berkat bantuan Loak yang dapat memanggil Payama, dan juga Kiri yang saat ini bisa mengendalikan hewan-hewan laut, akhirnya Jack sekeluarga pun selamat dari kejadian tersebut. Dan di sisi lain, Spider juga berhasil menyelamatkan ayahnya juga, yaitu si Kolonel. Namun saat Spider diajak pergi dan hidup bersama dengannya, ia pun menolak dan memilih untuk tinggal bersama Jack sekeluarga di Medcaina. Setelah mereka berhasil mengusir para bangsa langit dari Medcaina, kini para bangsa Na'vi yang berada di suku air melakukan upacara perpisahan untuk melepas kepergian Neteyam yang telah meninggal di saat pertempuran terjadi.
Dan setelah itu, perjuangan para navi berlanjut, dan film ini pun selesai. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah, perjuangan orang tua untuk membahagiakan keluarganya memang tidaklah mudah, dan para orang tua rela mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi anak-anak yang dicintainya dari segala mara bahaya yang datang mengancam hidup mereka. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kata-kata yang mungkin kurang kalian pahami ketika saya menceritakan film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.